tegas dalam pencobaan dan lemah hadapi penderitaan. Mari pandang Yesus juru selamatmu, kekuatan baru diberi padamu. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai Tuhan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Sempurnalah sudah sukacitaku, bila yang sesat kembali padamu, untuk memuliakan Yesus Tuhanku, karena bertambah masuk rumahmu. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai Tuhan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Meras Amang Inang, saudara terkasih Jemaat HKBP Delta Mas. Selamat pagi, salam sejahtera penuh sukacita buat kita semua. Sebelum kita melanjutkan aktivitas di hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan buat kita. Kita berdoa. Terima kasih dan ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, yang kami puji dan yang kami muliakan. Berkat kasih setia dan anugerah-Mu yang selalu menyertai kami hingga saat ini. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats firman Tuhan buat kita hari ini, Rabu 29 Oktober 2025, terambil dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-35, yang dibacakan salah seorang dari anak remaja Huria kita. Dan tanggal 28 Oktober 2025 tertulis dalam kitab Ibrani 10 ayat 35 yang berbunyi, "Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya." Dalam bahasa Batak Bidok, onpe unama wolokonamu hirasmi rohamuna ay balgado upah ni. Terima kasih. Amang Inang saudara terkasih, renungan ini adalah nasihat penting untuk tidak melepaskan kepercayaan, karena akan ada upah besar menanti. Ayat ini mengingatkan pentingnya ketekunan dalam melakukan kehendak Allah, terutama saat menghadapi kesulitan. Karena akan menerima janjinya, pesan utama adalah selalu berpegang teguh pada iman dengan harapan kepada Allah, setia pada janji-janjinya. Hidup kekristenan memerlukan ketahanan rohani, perjalanan pertumbuhan, ujian, pelayanan, dan peperangan rohani dapat membuat kita menjadi lelah, bahkan tergoda menjadi malas, bahkan berhenti berjuang. Hal ini adalah pikiran yang sia-sia dan tidak berkenan kepada Tuhan. Hanya dengan iman kita dapat bertahan di dalam pertandingan rohani. Saat kita berjalan dengan iman, kita telah dimampukan untuk melakukan kehendak Allah. Berjalan pada ketaatan kepada Kristus
akan membuat kita memiliki keyakinan bahwa suatu hari kita akan bersama-sama dengan Allah. Dengan iman, tumbuh keyakinan bahwa kita tidak berada di antara mereka yang hidup dalam kesia-siaan. Amang inang saudara terkasih, pesan ini mendorong kita untuk tetap sabar dan tekun dalam iman. Serupa dengan bambu yang lentur, namun kokoh saat diterpa badai, demikian juga dengan hidup kita. Harus selalu bertekun di dalam iman. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus berpengharapan pada kesetiaan Allah untuk menepati janjinya dan memulihkan kita dari segala permasalahan kita. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak tergoda pada hal-hal sementara yang nilainya akan memudar, dan sebaliknya kita berfokus pada firman Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, sehingga berkat-berkat-Nya selalu baru untuk kita semua yang percaya kepada Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih buat sapaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami sangat membutuhkan kekuatan rohani dan kami mau berjalan dengan Tuhan. Kami memuji, memuliakan Engkau karena semua yang menjadi milik kami oleh iman kami kepada Kristus. Saat ini juga kami berdoa buat semua jemaat Tuhan, setiap keluarga, mulai dari anak-anak kami yang balita, anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah, yang kuliah dan yang sudah bekerja, yang ada bersama-sama dengan kami dan juga yang jauh dari keluarga. Tuhanlah yang memberkati. Tuhan berikan kesehatan, kebijaksanaan, menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan jauh Bapa dari pergaulan yang tidak berkenan kepadamu. Setiap keluarga kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Apapun aktivitas yang kami lakukan, usaha dan pekerjaan kami, Tuhan berkati dan Tuhan cukupkan segala yang kami perlukan. Kami berdoa Tuhan, apapun pergumulan jemaat-Mu yang sedang dihadapi, baik yang sakit dan masa pemulihan, Tuhan berkati sehingga mendapatkan kesembuhan dan sehat kembali di dalam menjalankan aktivitasnya. Inilah doa kami Bapa yang jauh dari sempurna. Sempurnakanlah Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.